Enggak. Tapi tadi saya bilang sama teman-teman di Komisi 5, abang-abang yang terhormat, tahu nggak? Palu yang kita pegang ini, kalau kita ketok 10%, paling tidak 20 juta jiwa menjadi lebih sejahtera. Pembicaraan kita boleh nggak diposting di sosmed? Boleh. Boleh nggak disebarkan ke teman-teman yang lain? Semakin banyak tersebar, semakin kuat opininya. Halo pemirsa semua, mari kita saksikan diskusi Adian Napitupulu bersama para driver online roda 2 maupun roda 4, baik itu dari Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Sebelum kita menyaksikan full diskusi ini, yang penting pemirsa ketahui adalah di sini Adian Napitupulu bersama Komisi 5 DPR RI sedang memperjuangkan pendapatan para driver online supaya para driver online ini bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Adian Napitupulu menyarankan siapapun para pemirsa yang melihat tayangan ini, tolong di-share. Karena diskusi ini bisa membantu nasib para driver online seluruh Indonesia. Atau teman-teman kita yang berprofesi sebagai driver online. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan full diskusi ini. Tonton sampai selesai. Kita bercerita dulu tentang data perojolan driver online. Kalau di website resmi Gojek, itu dia punya 3,1 juta. 3,1 juta mitra driver. Apakah itu roda 2 maupun roda 4. Lalu kalau tidak salah dia juga punya 1 juta mitra GoFood. Apa namanya? Merchant begitu, ada sekitar 1 juta. Nah, artinya di Gojek saja itu melibatkan sekitar 4,1 juta. Dari angka-angka itu mereka selalu mengatakan bahwa mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita diskusikan. Apakah kehadiran aplikasi ini memang menciptakan lapangan pekerjaan atau hanya mengkonversi pekerjaan, hanya merubah pola kerja dari opang menjadi online, dari masyarakat datang ke warung dibelikan diantar ke rumahnya. Warungnya sudah ada belum sebelumnya? Sudah ada. Ojeknya sudah ada belum sebelumnya? Sudah ada. Namanya ojek pangkalan. Lalu masuklah teknologi, dia menjadi maju. Apakah jumlah tenaga kerjanya bertambah? Kemungkinan besar bertambah. Tapi seberapa signifikan itu yang harus kita hitung baik-baik. Kenapa demikian? Kita pakai contoh begini. Di Jakarta ini ada 30.800 RT di seluruh Jakarta. Ini saya ambil contoh Jakarta ya. Di Jakarta ini ada 30.800 RT kira-kira. Kalau kemudian setiap di dalam masyarakat RT itu ada 20 orang saja yang jadi opak tadinya, ojek pangkalan, totalnya berapa? Berapa? 30.000 kali 20. Berapa? 600.000. Jadi sebenarnya perkiraan saya sebelum ada Grab dan sebagainya, mereka yang mencari nafkah di ojek ini paling tidak sudah ada 6.000 di Jakarta. Mungkin dengan penambahan aplikasi dia bertambah, tapi tidak sebesar yang mereka klaim. Menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan, 4 juta lapangan pekerjaan, tidak sebenarnya. Lapangan pekerjaannya sudah ada, tapi disuntik dengan teknologi online, aplikasi. Begitu juga merchant itu. Warungnya sudah ada, restoran sudah ada, datanglah teknologi, dia menjadi lebih mudah dalam bertransaksi. Sampai di sini jelas ya? Artinya bahwa kalau kemudian aplikator ini mengatakan mereka sangat berjasa pada Republik ini dengan menciptakan berjuta-juta lapangan pekerjaan, sepertinya secara data salah. Secara data salah. Nggak sebesar yang mereka sampaikan. Ada penambahan, kita harus jujur, pasti ada. Besar nggak? Tidak signifikan. Nah, itu pertama. Nah, kedua, kalau kita pakai data Gojek, ya data Gojek kita pakai. 3,1 juta driver online, kemudian 1 juta merchant, kita pukul rata. Kawan saya ini narik ojol. Dia narik ojol 1 hari 6 kali, 7 kali angkut penumpang atau angkut makanan. Setiap kali dia narik penumpang, anggap saja kita asumsikan dia dipotong Rp2.000. Kalau dia 5 kali, berarti dia dipotong berapa? Rp10.000. Ayo kita ambil kalkulator. Rp10.000 kalau rata-rata per driver online dikali dengan 3,1 juta driver online berapa? Coba ambil kalkulator, main teriak-teriak kalau kencang salah lagi lo. Coba 3,1 juta dikali 10.000. Berapa? 31 miliar.
per hari. Itu dengan hitungan paling rendah. Kenapa saya bilang paling rendah? Kita menggunakan asumsi setiap online, setiap hari rata-rata mengangkat 5 penumpang dan potongan aplikasinya Rp2.000 sekali antar. Dalam prakteknya apakah Rp2.000? Belum. Bisa 4.000, bisa 5.000 dan seterusnya. Tergantung jarak dan sebagainya. Tapi oke lah, biar nggak pusing kepala kita ambil hitungan yang paling minimal. 2.000 dikali 5, 10.000. Kalau rata-rata setiap driver online yang 3,1 juta itu memberikan Rp10.000 pada aplikator, berarti per hari hanya dari driver online-nya mereka dapatkan paling tidak 31 miliar. Baru dari driver online. Di sisi lain ada 1 juta merchant. Kita pukul rata, Rp10.000. Berarti berapa? 10 miliar. 10 miliar tambah 31 berapa? 41. Jadi perkiraan saya, kalau dengan asumsi paling minimalis, maka mereka dapatkan pemasukan setiap sekitar 41 miliar. Apakah pasti segitu? Enggak. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi saya pikir ini angka yang moderat. Angka yang paling mungkin, yang paling logis kira-kira. Ada hujannya, ada panasnya, kira-kira seperti itu. Nah, artinya bahwa kayaknya mereka dapatkan besar. Oke, ambil kalkulator. 41 miliar dikali 30 hari, lalu dikali 12. Berapa per tahun? Berapa? Ya, banyak lah katanya. Nah, saya tidak tahu, mereka selalu berkata bahwa ada biaya server. Iya, berapa? Biaya server itu berapa? Cukup nggak 1 miliar sehari? Kalau 1 miliar sehari biaya servernya masih lebih 40 miliar. Kurang. Berapa? 5 miliar per hari. Masih lebih 36 miliar. Jadi berapa? Nah, itu yang harus kita minta nanti mereka bilang. Berapa sih biaya server ini? Mungkin nggak 5 miliar per hari biaya servernya? Mungkin lah, anggap aja mungkin. Itu pun masih besar. Nah, kemudian mereka bilang ada biaya operator. Berapa per hari? Anggap lagi 5 miliar. Baru habis 10 miliar. Masih sisa 30 miliar. Ada biaya promosi berapa? 5 miliar lagi tiap hari. Masih sisa 25 miliar. Apalagi? Sehingga kita bisa urai. Oh, pantesnya berapa? Nah, dari hitungan-hitungan ini, berapa teman-teman di Komisi 5 bilang 10% cukup. Oke, kenapa begitu? Begini. Apa sih tugasnya aplikator? Aplikator itu bahasa dulunya adalah perantara. Ya, bisa lah dibilang begitu. Nah, perantara. Dia memperantarai apa? Dia memperantara antara pemilik kendaraan dengan penumpang. Benar gak? Oke, kalau dia masuk kategori perantara dalam sifatnya, dalam fungsinya, ayo kita buka seluruh peraturan perundang-undangan. Berapa sih komisi legal untuk perantara jual beli rumah? Berapa sih komisi legal untuk yang lain? Antara 2,5 sampai 5%. Artinya bahwa tuntutan ini harus logis. Kita punya perbandingan. Perantara rumah itu nggak sampai 5%. Perantara jual beli mobil, ya segitu juga. Perantara yang lain, ya segitu juga. Jadi kalau kemudian kita minta agar komisi perantara mereka, kita minta agar komisi perantara mereka 10%, kayaknya sudah masuk akal. Benar gak? Nah, dasar-dasar ini agar kita tahu bagaimana berargumentasi. Nah, hal-hal yang lain, tadi kita sudah bicara, apakah aplikator menciptakan lapangan pekerjaan? Tidak. Dia mengkonversi, dia merubah pola pekerjaan. Dia menginjeksi tambahan teknologi dalam pekerjaan itu. Berapa pendapatan dia? Perkiraan kita sudah kita hitung. Berapa angka kepatutannya dan apa argumentasi sehingga angka itu kita anggap patut, kita sudah sampaikan argumentasinya. Kira-kira seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Artinya, kalau menurut saya, angka 10% itu sudah masuk. Nah, problemnya adalah bagaimana memperjuangkan itu. Teman-teman di Komisi 5 tadi di video pertama dan video kedua, itu di video pertama itu ada 2 pimpinan Komisi 5, di video kedua ada 1 pimpinan Komisi 5, dan sekian banyak anggota Komisi 5 lintas partai. Memang masih berbeda. Ada yang bilang 5 udah cukup, Yan. Ada juga yang bilang 10. Tapi yang jelas kita sepertinya di Komisi 5 sudah sama-sama berpikir kayaknya 20% itu ketinggian. Kayaknya harus kita kurangi lagi. Oke, nah, apa argumentasi dari pihak aplikator? Macam-macam. Mereka pernah saya baca, kami menyiapkan ambulans. Kalau kemudian driver itu ada yang mengalami kecelakaan, saya periksa di websitenya, kayaknya nggak ada di ambulansnya. Oke, lalu apa yang mereka lakukan ketika driver mengalami kecelakaan?
mereka umumkan di seluruh driver, oi, di titik ini ada kecelakaan, kita bantuin yuk. Artinya mereka cuma mengumumkan, yang ngangkat siapa? Driver juga. Yang dipakai bensinnya bensin siapa? Driver juga. Nah, kemudian mereka bilang begini, kita juga dipotong untuk asuransi. Oke, kata teman-teman, asuransi itu sekali angkut katanya Rp1.000. Bener gak? Nggak, kalau salah kasih tahu. Kan gue mungkin salah dong. Oke, katanya Rp1.000. Oke, kalau hari dia angkut 10 kali, berapa potong asuransinya? Kalau 1 bulan 30 hari, berapa per bulan? Kalau 300.000 ikut asuransi swasta aja. Kenapa? Ya memang segitu, ada paket 250.000, ada paket 300, ada paket 500. Ya, VIP lagi dapatnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi katanya potongan dana penghijauan dan sebagainya. Nah, saya berharap kalau teman-teman Komisi 5 mendukung, kita mau urai nanti dalam rapat dengar pendapat berikutnya. Kenapa sih lu ngotot banget 20-30%? Lu cara ngitungnya gimana? Rumus yang lu pakai apa? Jangan-jangan karena merek kalkulator berbeda, hasilnya beda juga. Kita misalnya merek Jepang, dia merek Eropa, jadi beda satu tambah satunya. Nah, itu yang mau kita pertajam. Tapi sampai hari ini, menurut saya belum dapatkan argumentasi yang paling masuk akal untuk di atas 10%. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Apa yang kemudian kita perjuangkan nggak gampang. Mereka biasa potong 20-30%. Lalu teman-teman lebih. Nah, lalu teman-teman kita sama-sama minta 10%. Artinya kita memotong dalam tanda kutip pendapatannya berkurang 50-70%. Kira-kira mereka rela nggak? Rela nggak? Pasti tidak rela. Kenapa? Jumlahnya besar sekali ketika persentase itu kita rubah menjadi rupiah. Nah, lalu bagaimana? Ya, perjuangan ini tidak gampang. Tapi kalau dia kita yakini benar, apapun itu ayo kita perjuangkan. Dalam hal ini menurut saya kita adu stamina. Perhitungannya sudah sama-sama kuat, argumentasinya sudah kuat. Oke, apa yang diadu? Stamina perjuangannya. Nah, saya berharap teman-teman saya di DPR juga staminanya kuat. Kemarin kita sudah bertemu dengan teman-teman Koalisi Ojol Nasional ya. Nah, dalam berapa hari nanti saya akan minta staf saya, berapa orang teman-teman dari sini, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mau buat FGD dengan teman-teman driver. FGD itu buat apa? Ya buat ngitung yang tadi. Itu loh. Nah, apa masalah terbesar driver? Kalau saya tanya teman-teman nih, dia bilang, "Bang, banyak cepunya." Hah? Di sini mungkin ada, ya nggak apa-apa. Nah, banyak cepu siapa? Cepunya aplikator. Apakah itu benar atau tidak? Saya nggak tahu. Oke, bisa benar, bisa tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Perjuangan kita untuk memperjuangkan komisi aplikator menjadi 10%, itu sesungguhnya bukan perjuangan Adian. Bukan perjuangan driver di sini, tapi perjuangan untuk masa depan anak-anak kita. Jadi kalau kemudian ada yang mengkhianati perjuangan ini, siapa yang dikhianati? Anak-anaknya sendiri. Dia tidak mengkhianati abang, dia tidak mengkhianati lu, dia tidak mengkhianati lu. Yang dikhianati adalah masa depan anaknya. Biar clear. Kenapa? Karena Adian tidak lagi memperjuangkan dirinya untuk mendapatkan keuntungan dari perjuangan ini, enggak. Tapi tadi saya bilang sama teman-teman di Komisi 5, abang-abang yang terhormat, tahu nggak? Palu yang kita pegang ini, kalau kita ketok 10%, paling tidak 20 juta jiwa menjadi lebih sejahtera. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya tahap pertama, meyakinkan 48 anggota Komisi 5, ketok. Kenapa saya pakai angka 20 juta? Ini asumsi, 5 juta driver, 10 juta ya, dan 5 juta istri dan suaminya. Rata-rata anggaplah 20 juta orang itu. Jadi saya bilang ke teman, palu lu menentukan anak mereka sekolah setinggi apa. Palu lu menentukan anaknya besok makan apa. Menentukan istrinya, keluarganya tergusur atau tidak dari kontrakannya. Jadi kalau untuk 20 juta jiwa, ayo kita ambil resiko yang paling besar sekalipun. Kenapa? Nilainya sangat mahal. Problemnya adalah ketika kami di DPR sangat bersemangat dan sangat berapi-api, apakah semangat yang sama ada di teman-teman driver? Kenapa? Jangan sampai dia timpang. Teman-teman di DPR lebih punya banyak alasan untuk tidak memikirkannya.
Tetapi saya bergembira dan saya bangga ketika mereka mau diajak diskusi tentang ojol. Tapi kalau kemudian teman-teman drivernya diem-diem aja, kagak posting apa-apa, kagak menyampaikan apapun dan sebagainya, di sana juga bisa redup pelan-pelan. Paham ya? Paham ya? Misalnya begini, pembicaraan kita boleh nggak diposting di sosmed? Boleh. Boleh nggak disebarkan ke teman-teman yang lain? Semakin banyak tersebar, semakin kuat opininya. Oke Bapak-Bapak Ibu-Ibu, untuk awal seperti itu. Biar nanti kita mengalir dalam tanya jawab. Dan menurut saya, dalam ruangan ini kita bebas bicara dan bebas berhitung. Kenapa? Saya nanti dengan teman-teman Badan Aspirasi Masyarakat mempersiapkan forum group discussion. FGD. Kita sudah mengundang beberapa, nanti saya akan minta beberapa teman-teman sini untuk ikut. Itu untuk mempertajam perhitungannya. Itu untuk memberikan amunisi bagi teman-teman di parlemen untuk mengambil keputusan. Paling tidak ada Komisi 5, ada Badan Aspirasi Masyarakat. Kalau dua-duanya bisa mengeluarkan rekomendasi yang sama, artinya tujuan perjuangan kita tidak jauh lagi perjalanannya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali. Oke pemirsa semua, mari kita dukung Komisi 5 DPR RI supaya bisa menurunkan potongan yang dilakukan oleh pihak aplikasi agar diturunkan menjadi 10% seperti yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu dalam diskusi ini. Sampai bertemu di lain kesempatan, terima kasih.